obat yang tadi, Anda bisa bebas membelinya di apotik. Karena obat ini termasuk dalam obat bebas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dengan saya Dr. Intan. Salam sehat, bermanfaat. Marhaban ya Ramadan, Alhamdulillah. Cepat sekali rasanya dan sebentar lagi Ramadan. Saya doakan semoga kita semua bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh kekhusyuan, penuh semangat, bisa terbebas dari virus corona dan kondisi sehat walafiat. Amin. Saat Ramadan, ada satu kondisi penyakit yang sering terjadi dan timbul dan membuat ibadah Ramadan menjadi sedikit terganggu. Sakit apakah itu? Ya, betul sekali, sakit MAH. Siapa di sini yang sering mengalaminya? Ayo angkat tangan. Saya doakan semoga Ramadan kali ini sakit MAH-nya jauh-jauh ya, sehingga Ramadan kali ini bisa beribadah dengan baik dan khusyuk. Amin. Sebetulnya ada nggak sih obat MAH yang bisa digunakan sebagai pertolongan pertama jika asam lambung tiba-tiba naik? Karena pada kondisi corona seperti ini, kalau asam lambung tiba-tiba naik, mau ke rumah sakit suka takut barangkali ketemu pasien corona di sana. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang obat-obatan sakit MAH resep dokter yang bisa Anda beli di apotik dengan bebas tanpa resep dokter. Obat apa sajakah itu? Oke, sebelum menyimaknya lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan like ya. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Obat resep dokter yang bisa membantu Anda mengatasi gangguan MAH. Untuk pertolongan pertama adalah obat dengan golongan antasida. Ada beberapa obat yang masuk dalam golongan ini. Yang pertama adalah obat yang mengandung aluminium hidroksida. Obat ini berfungsi untuk menetralisir asam lambung dan juga melindungi dinding lambung dari iritasi. Sediaan obat ini berupa obat tablet kunyah dan juga suspensi. Yang kedua, obat yang mengandung magnesium hidroksida. Obat ini berfungsi untuk menetralisir asam lambung dan juga bisa mengatasi konstipasi. Karena salah satu efeknya adalah meningkatkan gerakan usus dan melunakkan feses. Obat ini juga tersedia dalam tablet kunyah dan suspensi. Kedua kandungan ini, yaitu aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida, biasanya terdapat dalam satu obat. Silakan Anda bisa mendapatkannya di apotik kesayangan Anda. Obat selanjutnya yaitu obat ketiga, obat yang mengandung simeticon. Simeticon ini berfungsi untuk mengatasi produksi gas yang berlebihan atau mengatasi kembung. Sediaan obat ini juga berupa tablet kunyah dan suspensi. Yang keempat, obat yang mengandung natrium bikarbonat atau biasa kita kenal dengan baking soda. Obat ini berfungsi untuk menetralkan asam lambung dan menetralkan asam di dalam darah. Obat ini hanya diminum saat Anda merasakan kurang nyaman ya di perut Anda. Sedikit informasi, baking soda ini sering dipakai oleh ibu-ibu untuk membuat kue sebagai pengembang. Dan sebagai penggunaannya pada orang dengan hipertensi, sebaiknya hindari ya penggunaan obat ini. Keempat obat yang tadi, Anda bisa bebas membelinya di apotik. Karena obat ini termasuk dalam obat bebas, yaitu obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Dan logo dari obat ini berupa bulat berwarna hijau. Silahkan, Anda bisa menggunakan obat-obat ini sebagai pertolongan pertama saat Anda mengalami gangguan di lambung Anda. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu adanya reaksi alergi. Jika saat mengkonsumsi obat ini terjadi mual dan muntah, pusing ataupun gatal-gatal, maka Anda harus menghentikan penggunaan obat dan Anda harus segera konsultasikan ke dokter kesayangan Anda. Dan Anda harus melihat efektivitas obat ini. Jika dalam 2-4 hari setelah minum obat ini tidak ada perubahan, maka Anda juga harus segera konsultasikan kondisi Anda ke dokter kesayangan Anda.
Selain penggunaan obat-obat ini sebagai pertolongan pertama, tentu saja ada beberapa hal yang Anda harus lakukan agar obat bisa bekerja dengan baik dan Anda bisa segera pulih dengan cepat. Yang pertama, menjaga pola makan Anda. Jika Anda mengalami kondisi kesulitan mengkonsumsi makanan dalam porsi banyak, maka Anda boleh mengkonsumsi makanan dengan porsi sedikit tetapi sering. Yang kedua, hindari makanan yang bisa memicu produksi asam lambung, seperti makanan yang terlalu pedas dan makanan yang terlalu asam, dan beberapa minuman yang mengandung soda, kafein, dan alkohol. Anda harus benar-benar menyingkirkannya dari daftar makanan Anda. Dan yang ketiga, Anda boleh melakukan meditasi atau relaksasi. Hal ini bisa membantu sekali untuk mengatasi kasus-kasus peningkatan asam lambung yang disebabkan oleh adanya kecemasan dan gangguan yang berhubungan dengan psikologi. Jangan lupa subscribe dan like ya jika Anda mendapatkan manfaat dari video kali ini. Jangan lupa aktifkan juga notifikasinya. Anda juga bisa menuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Untuk menyimak informasi kesehatan lainnya, Anda bisa menyimak video saya berikut ini. Untuk subscribe, Anda bisa pencet foto saya berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Intan, salam sehat, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.